Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita sudah memasuki materi bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, baik, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan yang keempat, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus pada materi makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya saya ingin menanyakan dulu beberapa hal. Yang pertama, mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Kenapa hukum itu harus hadir dalam lingkungan masyarakat? Intinya adalah kenapa harus ada hukum? Nah, kenapa perlu ada hukum? Pada dasarnya, setiap manusia itu mempunyai dan memiliki keinginan. Kadangkala, keinginan itu berbeda-beda, sehingga perbedaan itulah yang dapat mengakibatkan benturan. Apabila semisal ada yang menginginkan A, kemudian yang satunya menginginkan ke B, dan semua saling mempertahankan pendapatnya, hal itu yang bisa menimbulkan konflik atau benturan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka dari itu, dalam kehidupan kita, supaya dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. Nah, peraturan hidup itulah yang disebut dengan norma. Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan dengan baik gambar yang ada di layar. Nah, gambar ini kira-kira menunjukkan apa? Ya, jadi gambar ini itu menunjukkan tertib berlalu lintas. Tertib dalam berlalu lintas merupakan salah satu contoh pelaksanaan norma dalam masyarakat. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah norma apakah itu? Nah, jadi betul bahwa norma yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah norma hukum. Nah, kali ini kita akan lebih banyak mempelajari tentang norma hukum karena kita sudah memasuki materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kita ingin mengulas dulu apa pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945, dalam pasal 1 ayat 3 itu dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Dan semuanya harus patuh terhadap hukum itu. Entah dia rakyat, entah dia masyarakat, entah dia pemerintah atau pejabat negara. Semua hal yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum yang telah disepakati dalam sistem hukum nasional. Nah, apa itu sistem hukum nasional? Sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya.
dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sistem hukum nasional ini adalah segala hukum yang berlaku di Indonesia, beserta dengan hal-hal yang bisa menunjang sistem hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk bisa meminimalisir permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, baik. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional itu, maka di dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, untuk menjabarkan pasal 22A tersebut, akhirnya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Nah, jadi di dalam peraturan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan tertulis. Karena peraturan tertulis itulah yang kemudian akan memiliki kedudukan atau menjadi kepastian hukum. Bahwa semisal seseorang bisa dihukum karena sudah ada aturannya dibuat diatur di dalam undang-undang ini. Nah, ada yang mengatakan dalam asas hukum nullum delictum nulla poena sine praeviaga legi poenali bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat dihukum apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Nah, hal itulah yang dimaksud dalam pengertian peraturan perundang-undangan ini, bahwa hukum tertulis itu memiliki kedudukan sebagai kepastian hukum. Maksudnya adalah menjadi penentu atau menjadi acuan bahwa kapan seseorang akan dijatuhi hukuman, kapan seseorang tidak dinyatakan bersalah. Nah, itu dilihat di dalam hukum tertulis yang telah dibuat. Sebenarnya tidak semua aturan itu tertulis, tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang paling banyak adalah peraturan tertulis dan itu yang harus dipatuhi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, ada beberapa jenis dan hierarki bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau teman-teman melihat di dalam piramida ini, urutan yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, setelah itu ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah itu, di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau disebut Perpu. Setelah itu ada lagi peraturan pemerintah. Kemudian peraturan yang di bawahnya lagi ada namanya peraturan presiden. Nah, setelah itu ada namanya peraturan daerah provinsi. Dan kemudian ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jika teman-teman memperhatikan piramida ini melambangkan makna bahwa hal yang
paling di atas ini adalah menjadi acuan yang paling puncak untuk membuat aturan-aturan yang di bawahnya. Nah, tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah apabila kita membuat undang-undang, maka dasar peraturannya adalah peraturan perundang-undangan yang di atas. Sekali lagi saya tekankan, semua ini mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota, inilah yang disebut dengan perundang-undangan. Nah, apabila ingin membuat peraturan perundang-undangan, salah satu di antaranya, maka dasar peraturannya harus selalu peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Apabila ingin buat peraturan pemerintah, maka peraturan dasarnya adalah undang-undang dengan undang-undang dasar atau undang-undang dengan ketetapan MPR dan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Nah, maksudnya adalah landasan yuridis itu adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan kenapa peraturan itu dibentuk untuk mengatasi permasalahan apa. Nah, maka dari itu, untuk membuat peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridisnya, harus ada landasan hukumnya. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Misal, ada undang-undang yang ingin dicabut, maka yang boleh menggantikannya adalah undang-undang sendiri atau peraturan perundang-undangan yang di atasnya, ketetapan MPR atau undang-undang. Terus semisal ada peraturan daerah provinsi yang ingin dicabut, maka hanya bisa digantikan, diubah oleh peraturan daerah provinsi itu sendiri atau peraturan yang di atasnya, perpres atau peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya yang ada di atasnya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Makanya pada saat ada undang-undang atau peraturan pemerintah atau apapun itu di dalam peraturan perundang-undangan ini yang tahunnya lebih baru, ada pembaharuan hukum, pembaharuan undang-undang yang dilakukan, maka undang-undang baru itu yang kemudian berlaku dan kemudian mengesampingkan undang-undang yang lama. Kemudian berikutnya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Nah, bahwa semisal apabila ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan, kemudian ada undang-undang juga yang mengaturnya, maka undang-undang ini lebih tinggi peraturannya dibanding peraturan pemerintah, sehingga undang-undang ini bisa mengesampingkan apa yang ada di dalam peraturan pemerintah. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Nah, maksudnya adalah semisal di dalam Undang-Undang 1945, mulai dari pasal 28A sampai 28J, itu membicarakan tentang hak asasi manusia atau hak warga negara. Nah, kemudian ada undang-undang yang kemudian dibuat memang isinya khusus membahas terkait hak asasi manusia.
Nah, sehingga undang-undang ini mampu mengesampingkan undang-undang dasar yang sifatnya lebih umum. Nah, kemudian setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, kenapa dikatakan memiliki materi yang berbeda? Karena setiap peraturan perundang-undangan ini yang dibuat semisal dalam undang-undang. Ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Ada undang-undang tentang perpajakan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membedakan atau yang dikatakan peraturan perundang-undangan ini memiliki materi yang berbeda, termasuk dalam hal mengaturnya. Nah, undang-undang akan mengatur orang yang lebih banyak dalam materinya. Kemudian, peraturan daerah atau peraturan provinsi hanya akan mengatur materi dan masyarakat yang berada di daerahnya sendiri. Nah, adapun asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, harus ada kejelasan tujuan. Nah, untuk apa peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan? Kemudian, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar hanya boleh diubah oleh MPR. Kemudian, undang-undang hanya boleh dibuat dan diubah oleh DPR. Sementara peraturan daerah dan peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota hanya boleh dilakukan, dibentuk, atau dilakukan perubahan oleh DPRD. Nah, kemudian begitupun dengan Perpres, hanya boleh dibuat oleh Presiden. Ada lembaga atau organ pembentuk yang tepat. Jadi tidak bisa semisal Presiden yang mengeluarkan peraturan daerah provinsi. Tidak bisa karena ada DPRD-nya dan ada gubernurnya. Kemudian setelah itu, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Nah, harus ada kesesuaian jenisnya, hierarkinya, dan materi muatan. Ini jenis undang-undangnya, ini jenis undang-undang. Hierarkinya dia di bawah Undang-Undang Dasar dan MPR. Kemudian materi muatannya dia berkaitan tentang hak asasi manusia atau mungkin materi-materi muatan yang lainnya. Setelah itu dapat dilaksanakan. Undang-undang pada dasarnya dibuat, peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat untuk bisa lebih membuat masyarakat teratur dalam kehidupannya. Nah, dalam hal ini berarti undang-undang itu dapat dilaksanakan atau rasional untuk dilakukan. Kemudian kedayagunaan dan hasil kegunaan. Apa manfaatnya untuk masyarakat? Kemudian kejelasan rumusan. Bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang dibuat di dalam pasal-pasalnya mulai dari dasar menimbang sampai pasal terakhir itu harus menggambarkan kejelasan. Karena jangan sampai menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kemudian ada asas keterbukaan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya harus disampaikan, harus disosialisasikan kepada masyarakat. Mulai dari pelaksanaan sidangnya, pembentukan rancangannya, sampai pada saat peraturan perundang-undangan itu ditetapkan. Nah, di dalam keterbukaan inilah, mulai dari perencanaan penyusunan dan pembahasan serta sampai penetapannya, itu betul-betul harus transparan atau terbuka agar masyarakat itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Nah, sementara itu dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas sebagai berikut. Nah,
Yang pertama adalah pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kemudian yang kedua, kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga, kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang kelima, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang berikutnya, dia harus mencerminkan asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan, bahwa dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, entah itu agamanya, sukunya, rasnya, gendernya, dan status sosialnya. Kemudian ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kemudian yang terakhir, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, adapun tugas mandiri untuk teman-teman sekalian, yang pertama, carilah satu contoh hierarki perundang-undangan, minimal sampai pada peraturan presiden. Kemudian yang kedua, analisislah mengapa harus ada hierarki perundang-undangan. Nah, semoga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi langsung materinya atau bisa melakukan komentar pada channel YouTube-nya kita. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.